Cek, cek. Kalau jelas ya? Siap, jelas Coach. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, sahabat semua yang sudah menyempatkan hadir di Zoom malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan secepatnya kita sukses di bisnis ini. Karena saya yakin setiap orang pengen sukses gitu ya. Makanya kenapa mau bergabung dengan bisnis ini, dan insya Allah di sini saya bukan mau menggurui, di sini bukan saya mau mengajarkan, tapi setidaknya saya pengen men-sharingkan apa yang saya pahami dengan bisnis ini dan kenapa bisa berada di titik seperti saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Karena di sini tanpa adanya ilmu, tanpa adanya kemauan untuk belajar sangat sulit untuk sukses. Karena dengan ilmu insya Allah akan bisa mempermudah kita untuk bisa bertindak, untuk bisa melangkah, untuk mencapai kesuksesan tersebut. Karena kebanyakan orang, bahkan setiap orang yang sukses pasti tak akan lepas dari yang namanya belajar. Orang sukses gak akan pernah lepas dari yang namanya selalu upgrade ilmu. Tanpa ilmu sulit untuk mencapai semua itu. Dan insya Allah di Zoom sharing malam hari ini saya akan membahas beberapa poin yang dimana poin tersebutlah yang bisa membawa saya kepada titik seperti ini. Pemahaman inilah yang membawa saya yang dimana yang dulunya saya tidak paham, yang dulunya saya banyak keraguan-keraguan, kurangnya keyakinan terhadap bisnis ini, tapi alhamdulillah setelah saya memahami materi yang saya mau sampaikan malam hari ini, setelah saya memahami poin-poin ini, dan itulah ya yang yang menuntun saya kepada di titik seperti saat ini. Dan insya Allah beberapa poin yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat juga buat Bapak Ibu semua. Sebelum saya memulai ke materi, bisa bisa diinfokan dulu ya ke mitra-mitranya, bisa dikonfirmasikan lagi untuk bisa hadir ke Zoom sharing malam hari ini, karena ini saya pas lihat pesertanya baru 83 ya. Nah itu berarti masih ada yang bisa diundang, yang bisa mengikuti ke Zoom sharing malam hari ini. Oke, sambil mengundang mitra-mitranya, saya mulai ya. Saya mulai materi yang insya Allah akan saya sampaikan ini. Sebelumnya udah pada kenal? Kalau misalkan belum ada yang kenal, insya Allah saya memperkenalkan kembali. Kalau misalkan yang belum kenal juga, berarti belum tahu ya YouTube saya ataupun TikToknya. Karena insya Allah kalau misalkan punya TikTok, insya Allah pasti kenal. Oh, Pak Kusyandi belum kenal ya? Siap. Oke, perkenalkan nama saya Randy Apriyandi. Saya asal dari Tasikmalaya. Latar belakang saya sebagai supir. Jadi kalau misalkan di sini ada yang satu pekerjaan sama sebagai supir, insya Allah mungkin dulu kita sebagai supir yang hanya membawa mobil orang lain, insya Allah dengan wasilah dari bisnis ini nanti bisa membawa mobil cash punya sendiri gratis tanpa riba. Oke, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan itu semua? Sedangkan saya bergabung di bisnis ini tuh pengen gitu punya penghasilan. Saya bergabung dengan bisnis ini tuh pengen punya mobil cash, pengen bisa berangkat umroh, pengen bisa mempunyai mobil cash, pengen punya rumah cash. Gimana caranya? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Sekalipun keinginannya besar, tapi kalau misalkan langkahnya belum tahu apa yang harus dijalankan dan apa yang harus dilakukan, pasti sulit juga gitu. Nah, insya Allah yang saya akan sampaikan malam hari ini, nah inilah gitu yang menuntun saya bisa di titik seperti ini. Kunci sukses. Semua orang pasti menginginkan sukses, dan yang saya bahas ini adalah kuncinya. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kalau misalkan kita pengen masuk ke ruangan ataupun ke rumah, kalau misalkan tanpa ada kuncinya, ya gimana kita mau masuk? Gimana kita mau bisa tahu kedalaman rumah tersebut seperti apa? Nah, yang saya bahas malam hari ini adalah kunci, yang dimana kunci tersebut akan membuka
Luar biasanya bisnis PTBS ini, luar biasanya bisnis di Best Corporation ini. Banyak ribuan orang yang sudah berhasil, banyak ribuan orang dari berbagai macam latar belakang yang sudah sukses di bisnis ini. Dan next, insya Allah Bapak Ibu semua akan menjadi bukti yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana sih caranya? Apa sih yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, untuk menuju puncak kesuksesan, untuk bisa kita berhasil di bisnis ini, maka Bapak Ibu semua harus benar-benar memiliki tujuan yang jelas dan secara realistis. Apa sih tujuan yang jelasnya? Dan realistisnya seperti apa? Maksudnya kayak gimana? Harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini ketika kita bergabung dengan bisnis ini, ketika kita menjadi member di perusahaan ini, maka kita harus benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kita bergabung dengan bisnis ini itu untuk apa gitu? Impian apa yang akan kita wujudkan? Tujuan kita itu apa? Apakah pengen lunas hutang riba? Apakah kita pengen punya mobil cash? Apakah kita pengen punya rumah cash? Ataupun apa? Pasti semua orang yang bergabung dengan bisnis ini pastinya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pasti mempunyai impian yang berbeda-beda. Ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen punya mobil cash, ada yang pengen berangkat ke tanah suci, pengen membantu banyak orang dan lain sebagainya, banyak perbedaan-perbedaan. Maka dari itu meskipun perusahaannya sama, potensinya sangat besar dan kita berada di perusahaan yang sama, maka pastikan tujuannya kita harus jelas dan harus realistis. Jangan sampai gini, kita bergabung dengan bisnis ini. Oke, saya tujuannya pengen sukses, saya pengen berhasil di bisnis ini, dan insya Allah 2 bulan saya luxury. Gimana mau benar-benar tercapai gitu? Sedangkan tiba-tiba kita setelah bergabung dengan bisnis ini, kita pasti tembus luxury selama 2 bulan. Jadi harus realistis gitu. Impian itu harus realistis. Ketika kita mempunyai impian yang jelas itu benar-benar harus realistis. Contoh misalkan kita pengen mendapatkan bonus-bonus di Best Corporation ini caranya seperti apa gitu. Nah, sebelum kita bisa mendapatkan apa yang sudah disediakan PTBS seperti reward-rewardnya, maka pastikan bonus kitanya dulu harus dapat gitu. Karena kenapa? Ya karena di bisnis PTBS ketika kita pengen dapat reward, ketika kita pengen dapat motor, mobil sampai rumah 1 miliar, itu terjadi karena omset. Kalau misalkan kita pengen menginginkan semua itu, maka ciptakanlah omset sebesar mungkin. Perbanyaklah prospekan, perbanyaklah database. Jangan pernah melihat kanan kiri siapapun orangnya, maka kita informasikan. Gak peduli orang lain mau menolak, orang lain mau menerima, orang lain mau menertawakan. Yang penting tujuan kita jelas. Untuk apa? Kita pengen membantu umat terbebas hutang dan riba. Jadi niatkan kepada diri kita, tujuan kita itu untuk apa? Itu tujuan itu sangat wajib, harus jelas gitu. Tujuan itu harus jelas. Dan saya berada di titik seperti saat ini karena ketika saya bergabung, saya menetapkan tujuan dulu. Saya pengen lunas hutang riba gitu. Karena saya waktu bergabung dengan bisnis ini saya lagi minus kurang lebih sekitar 90 jutaan. Waktu mau bergabung dengan bisnis ini, jangankan buat modal gitu. Sedangkan saya lagi minus, tapi kenapa saya mau berani mengusahakan bergabung dengan bisnis ini? Karena saya sadar mau sampai kapan saya mau melunasi hutang-hutang tersebut. Mau sampai kapan saya kehidupan saya seperti ini terus. Sedangkan keluarga, anak, istri, orang tua semuanya harus kita nafkahi. Kita sebagai anak pastinya pengen memberikan yang terbaik buat mereka. Maka ketika kita bergabung dengan bisnis ini, kita tetapkan tujuan kita. Tujuan kita ini apa gitu? Apa nih yang kita pengen wujudkan? Dan harus realistis. Kalau misalnya kita baru bergabung, minimal kita usahakan bisa dapat bonus sponsor, minimal kita bisa dapat bonus mingguan. Nah, ketika kita udah bisa mendapatkan bonus sponsor, bonus mingguan, maka kalau masalah reward itu suatu kepastian akan kita dapatkan, mau cepat atau lebih cepat,
itu reward pasti kita dapatkan. Yang penting kita gimana caranya bisa mendapatkan bonus seperti bonus sponsor, bonus mingguannya gitu. Nah, ketika yang pertama tadi tujuannya harus jelas dan secara realistis juga. Coba bayangkan sama Bapak Ibu, kalau misalkan kita pengen mendapatkan hal tersebut, kalau misalkan di luar sana kita pengen dapat gaji harus apa? Kita kerja dari pagi, pulang sore, kadang pulang malam, masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 30, sebulan kita kerja, satu kali kita digaji. Kita juga mau seperti itu gitu. Kita juga berani melakukannya. Nah, di bisnis ini tugas kita apa? Ya tugas kita prospek gitu. Tugas kita menyampaikan apa yang kita pahami di bisnis ini. Ketika ada pertanyaan dari calon mitra yang belum bisa kita jawab, maka segera mungkin konsultasi kepada upline, segera mungkin konsultasi kepada leader-leader Bapak Ibu semua. Dan itu yang saya lakukan sejak waktu pertama saya gabung di bisnis ini. Saya tetapkan dulu tujuan. Waktu pertama saya bergabung, gimana caranya? Saya harus segera mungkin secepatnya lunas hutang riba. Secepatnya gimana caranya? Harus secepatnya dapat bonus. Saya nggak peduli orang lain mau menerima ataupun enggak, mau saudara mau menertawakan atau enggak. Yang penting gimana caranya saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika leader mengarahkan, ketika kita pengen dapat bonus harus prospek gitu. Ketika kita pengen dapat reward dia harus prospek. Karena kenapa? Ya itu karena dari omset gitu. Dan omset didapatkan dari apa? Ya dari presentasi. Makanya dari sekarang yang sudah mungkin di sini ada yang baru yang baru 1 bulan gabung, ada yang baru beberapa hari gabung, bahkan ada yang mungkin sudah berbulan-bulan gabung, bahkan mungkin ada yang 1 tahun udah gabung di bisnis ini, tapi kok kenapa gitu? Kenapa bonusnya masih seperti ini terus? Kenapa perkembangannya masih kayak gini terus? Kenapa kok rewardnya belum sampai-sampai? Kebayang nggak sama Bapak Ibu ketika ketika udah keluar rumah, yang penting saya mah keluar rumah aja, tapi nggak punya tujuan kira-kira sampai nggak? Nggak bakalan sampai. Nah sama di bisnis ini pun juga. Ketika bergabung dengan bisnis ini, kalau misalkan kita nggak punya tujuan, yang penting kita bergabung aja dulu. Yang penting ikutinlah, pokoknya saya lihat di bisnis ini banyak orang yang sudah sukses, banyak orang yang sudah yang sudah berhasil. Ya udahlah, saya nggak apa-apa, saya juga gabung aja dulu. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan dapat reward, mudah-mudahan kayak gitu. Kalau misalkan kita hanya sekedar mudah-mudahan tanpa mempunyai keyakinan dan tujuan yang jelas, sulit untuk sukses. Kalau misalkan kita udah mempunyai tujuan yang jelas dan keyakinan yang sangat kuat, insya Allah pasti akan lebih cepat. Dan itu yang saya lakukan sejak pertama saya gabung sampai di titik seperti saat ini. Jadi harus ditetapkan dulu tujuannya, harus ditetapkan dulu. Misalkan kita bergabung di bisnis ini untuk apa, dan harus secara realistis gitu. Nah, yang selanjutnya ketika kita memiliki tujuan yang jelas, cek gambar sama suaranya jelas ya? Oke, siap. Nah, ketika kita memiliki memiliki tujuan yang jelas dan secara realistis, maka kita juga harus memiliki kemauan yang kuat mencapai tujuan tersebut. Nah, maksudnya apa? Harus memiliki kemauan yang kuat mencapai tujuan tersebut. Nah, kitanya harus yakin. Kitanya yakin nggak untuk bisa mencapainya gitu. Kitanya yakin nggak untuk bisa mendapatkan bonusnya. Jangan sampai ketika kita mau prospek, mau ketemu sama calon mitra ataupun udah janjian sama calon mitranya, tapi dalam hati kita gimana ya kalau misalkan ditolak? Pasti banyak ya yang merasakan hal yang seperti itu. Gimana ya kalau misalkan calon mitranya nggak gabung? Gimana ya kalau misalkan calon mitranya nggak punya modal? Jadi banyak ketakutan-ketakutan yang dimana belum tentu akan kita dapatkan. Makanya kalau misalkan kita pengen cepat sukses di bisnis ini, kita harus benar-benar memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Apapun halangan, tantangan, rintangannya, apapun godaan ataupun hambatan di bisnis ini, yang penting gimana caranya harus saya wajib sukses gitu. Saya pasti sukses gitu. Jadi tanamkan kepada diri kita keyakinan tersebut. Karena kenapa? Karena kita udah mempunyai tujuan yang jelas gitu, bahwa kita pasti sukses. Karena tujuan tanpa tindakan, tujuan tanpa keyakinan ke dalam diri kita,
kita sulit juga untuk sukses. Maka dari itu, dari sekarang, maka tetapkanlah tujuan dengan jelas, dengan secara realistis, dan benar-benar kita memiliki kemampuan ataupun kemauan yang sangat kuat dengan keyakinan yang sangat besar bahwa kita pasti sukses di bisnis ini. Dan itu harus ditanamkan kepada diri Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Kalau misalkan kita benar-benar pengen berhasil di bisnis ini, kemauan yang kuat gitu, kemauan yang kuat yang dimana kita pasti bisa tercapai tujuan tersebut. Mau 1 bulan, 2 bulan, gak peduli, yang penting kita pasti tercapai. Misalkan kita, wah mas, saya mah belum dapat bonus, saya masih ditolak, saya mah banyak yang menertawakan. Pasti banyak yang merasakan seperti itu. Banyak teman-teman bahkan yang tadinya teman-teman saya udah deket, banyak yang teman-teman saya banyak yang bareng-bareng sama kita, nongkrong dan lain sebagainya sama kita, tapi kok sejak bergabung dengan bisnis ini, malah teman-teman saya menjauh. Kenapa malah ketika ketemu sama saudara malah menertawakan dan lain sebagainya? Wajar mereka seperti itu, karena mereka belum paham apa yang kita pahami. Karena mereka belum tahu apa yang kita ketahui di bisnis ini. Maka dari itu kita harus benar-benar memiliki kemauan yang sangat kuat gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita mempunyai tujuan yang jelas, kemauan yang sangat kuat, dan tanamkan kepada diri kita itu, kita harus memiliki rasa komitmen dan disiplin dalam menjalankan bisnis ini. Kita harus benar-benar menanamkan ataupun memiliki komitmen atau disiplin dalam bisnis ini. Nah, komitmennya seperti apa? Misalkan kita lagi jalankan bisnis ini, wah kita mas capek kerja, saya mah kerjanya lembur dan lain sebagainya. Hari ini kadang prospek, kadang enggak. Besoknya kadang presentasi, kadang enggak. Kadang promosi, kadang enggak. Ya gimana mau sukses gitu. Sedangkan kita aja enggak komitmen. Coba sama Bapak Ibu bayangkan, ya kalau misalkan kita kalau misalkan di sini ada yang kerja di salah satu perusahaan atau apa gitu. Coba kalau misalkan kita nih, misalkan tanggal 1 kita masuk kerja, besoknya kita enggak kerja, besoknya lagi kita enggak kerja lagi, tapi besoknya kerja. Kadang enggak, kadang kerja, kadang enggak, kadang kerja. Coba kebayang enggak nanti bosnya ataupun atasannya mau seperti apa terhadap kita? Pasti di PHK ya, pasti dimarahin. Kadang mungkin gajinya juga diperlambat. Karena kenapa? Karena kita nggak komitmen kepada pekerjaan tersebut gitu. Nah, coba sekarang kita pahami lagi gitu. Kita aja di dalam suatu pekerjaan berani komitmen terhadap pekerjaan tersebut untuk bisa mendapatkan 1 kali gaji dalam 1 bulan. Nah, sedangkan di PTBS kita bisa dibayar setiap hari. Kenapa kita nggak menanamkan rasa komitmen tersebut gitu? Kita harus benar-benar bisa memiliki rasa komitmennya. Kalau misalkan kita pengen cepat berhasil di bisnis ini, maka kita benar-benar harus menanamkan rasa komitmen kita terhadap bisnis ini. Komitmennya seperti apa? Kalau misalkan yang menjalankan bisnis ini lewat online, kita komitmen setiap pagi kita bikin postingan, kita sambil nambahkan pertemanan. Siangnya lagi kita bikin postingan lagi sambil nambahkan pertemanan. Sorenya sama malam juga melakukan hal yang sama secara komitmen, secara berulang-ulang setiap hari. Bikin postingan, bikin promosi, menambahkan pertemanan, inbox 1 persatu jemput bola dan lain sebagainya. Sebenarnya barusan sebelum sebelum masuk ke Zoom ini, saya masih jemput bola gitu. Saya masih promosi-promosi di Facebook, masih chatan di Facebook. Saya melakukan secara komitmen dari sejak awal sampai sekarang gitu. Dan komitmen tersebut saya dengan maaf ya Bapak Ibu, di sini barusan ada ini dulu. Nah, jadi kita benar-benar harus menanamkan rasa kedisiplinan kita gitu, rasa komitmen kita terhadap bisnis ini. Karena kenapa? Untuk hasil besar itu kita harus melakukan hal besar juga. Ketika kita pengen kita aja komitmen gitu dalam pekerjaan kita. Kita dari pagi sampai sore baru pulang. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita kerja sebulan penuh untuk bisa mendapatkan gaji dalam 1 kali. Kita bisa komitmen dalam pekerjaan aja kita komitmen.
Nah, ini bisnis sendiri gitu. Ini bukan bisnis orang lain, ini bukan bisnis upline, ini bukan bisnis leader, ini bukan bisnis downline, ini bisnis kita sendiri. Maju mundurnya kita di bisnis ini, hasil enggaknya kita di bisnis ini, itu tergantung kita menjalankannya seperti apa. Karena saya lain, downline-nya, ataupun sponsornya, ataupun yang mengajak Bapak Ibu semua yang bergabung di bisnis ini, kita hanya ngebimbing langkah-langkahnya gitu. Kita hanya menunjukkan ini loh jalannya untuk mencapai motor tersebut. Ini loh langkahnya ketika kita pengen ketika kita pengen mendapatkan mobilnya. Kita hanya sekedar membimbing langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkah tersebut tanpa Bapak Ibu lakukan, tanpa Bapak Ibu jalankan, ya gimana mau tercapai gitu. Makanya kita harus benar-benar mempunyai rasa komitmennya gitu. Komitmen di bisnis ini. Komitmen kita apa? Ya prospek. Gak ada lagi tugas kita di bisnis ini, cuma prospek, mengundang, belajar lagi, bertindak, belajar lagi. Insya Allah sukses pasti milik Bapak Ibu semua. Jadi tanamkan gitu, rasa kedisiplinan kita, tanamkan rasa komitmen kita di bisnis ini. Setiap ada jam pembelajaran kita hadir. Ketika kita ada Zoom untuk seminar kita hadir juga. Ketika ada materi yang disampaikan di di grup seminar ataupun grup tim masing-masing, kita harus hadir juga. Jangan sampai gini, katanya kita mau belajar, katanya kita pengen pengen memantaskan diri, tapi kok di grup aja enggan untuk hadir. Masa kita mau jadi ini mau mau hanya sekedar jadi pemantau aja di grupnya gitu, gak pernah hadir di grup. Ketika ada mentor ataupun ada teman-teman yang dapat bonus, nge-share bonusnya di grup seminar, kita nggak pernah komen, kita nggak pernah kita nggak pernah hadir ataupun jadi tim hore. Jadi kita belajar bertahap gitu, belajar sedikit demi sedikit. Ketika ada tim leader ataupun ada mentor ataupun ada orang yang mitra-mitra yang dapat bonus, ketika nge-share nih ke grup seminar, kita juga harus komen gitu. Kita juga harus ikut ramein. Insya Allah next saya juga pasti bisa. Ingat loh, ucapan adalah doa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu akan menjadikan suatu tindakan yang dimana itu akan jadi hasil. Ada yang nge-share bonus, insya Allah saya pasti bisa secepatnya dapat bonus. Ada yang nge-share misalkan di grup seminar yang nge-share dapat perahian, insya Allah secepatnya next saya misalkan targetnya 3 bulan ataupun 5 bulan, insya Allah next saya misalkan 3 bulan pasti tembus motor cash 20 juta. Jadi kita harus benar-benar belajar sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita gitu. Belajar dari grup dulu, karena nanti suatu saat untuk kedepannya Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom malam hari ini pasti nanti kedepannya mempunyai tim yang besar, pasti mempunyai jaringan yang besar. Gak mungkin terus-terusan seperti ini terus, pasti suatu saat pasti besar. Karena kenapa? Ya saya gitu. Saya dulu ketika diinformasikan bisnis ini sama Mas Ferry, sama Mas Rijal, awalnya saya sama gitu. Saya selalu menyimak di Zoom. Saya selalu ikut hadir meramaikan di grup. Ketika ada pembelajaran, saya selalu ikut hadir. Sama gitu. Apa yang saya lakukan sejak awal, ya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Tapi saya terus-terusan belajar gitu. Saya terus-terusan upgrade ilmu. Karena kenapa? Karena saya pengen menyiapkan diri. Karena saya pengen memantaskan diri saya. Suatu saat pasti tim saya besar. Suatu saat tim saya pasti ada di beberapa negara. Suatu saat pasti tim saya ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang udah terbukti. Kebayang nggak kalau misalkan saya sejak awal bergabung di bisnis ini, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah komitmen, saya nggak pernah disiplin menjalankan bisnis ini. Ketika nanti saya punya mitra atau tim yang besar, gimana cara saya menyampaikan atau memberikan contoh gitu. Makanya dari sejak awal, dari sekarang gitu, kita harus benar-benar menanamkan kedisiplinan kita, menanamkan kekomitmenan kita terhadap bisnis ini. Jangan sampai gini, saya lagi sibuk, wah itu mah misalkan di luaran sana ada bisnis yang lain, kayaknya enaknya jalankan bisnis ini, padahal kita belum tahu. Kita udah berada di peluang yang luar biasa gitu. Kita udah berada di peluang yang sangat tepat. Kita memiliki rasa komitmen kita. Gak ada yang sukses tanpa memiliki komitmen.
Gak ada yang sukses tanpa memiliki rasa kedisiplinan terhadap diri kita. Capek wajar, namanya juga berjuang. Lebih capek lagi kalau misalkan ketika anak istri kita minta uang, anak kita minta uang untuk jajan, kita nggak punya, lebih capek kayak gitu. Lebih baik capek berjuang untuk sukses daripada kita capek tapi nggak pernah sukses. Ingat ya, lebih baik kita berjuang untuk sukses daripada kita capek tanpa perjuangan tapi kita nggak pernah sukses. Karena nggak ada kesuksesan tanpa dengan mudah, nggak ada kesuksesan tanpa secara instan. Maka semua itu perlunya butuhnya perjuangan. Insya Allah ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kemauan yang sangat kuat, dan memiliki komitmen dan disiplin, insya Allah kita akan bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki komitmen, ketika kita menjalankan bisnis ini, maka kita jalankan aktivitas yang diperlukan untuk bisa mencapainya. Nah, seperti yang tadi saya bahas gitu. Nah, aktivitas apa nih yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan bonus-bonusnya? Aktivitas apa nih yang harus kita lakukan setiap harinya? Ya, di bisnis ini aktivitas kita apa ya? Prospek, belajar, prospek, bertindak, belajar lagi. Aktivitas saya setiap hari, ya saya setiap hari promosi, pagi-pagi promosi sambil menambahkan pertemanan, karena kan saya di online ya. Jadi kita memiliki rasa komitmen, kita melakukan aktivitas sehari-hari yang dimana aktivitas tersebut akan menjadikan suatu perkembangan kepada diri kita terhadap bisnis ini, kepada tim ini. Tim ini gak mungkin bisa besar, tim ini gak mungkin tanpa bisa berkembang dengan cepat tanpa adanya ilmu ataupun kita nggak pernah melakukan setiap hari. Nah, yang saya lakukan setiap harinya, saya promosi setiap hari, bangun branding kita tuh pengen dilihatkan seperti apa nih di sosial medianya, bangun personal branding kita. Pernah nggak coba deh sama Bapak Ibu? Wah mas, saya mah database-nya ataupun calon mitranya kok sulit ya, kadang dapat, kadang enggak setiap hari. Nah, yang jadi pertanyaan saya, komitmen nggak kita bikin postingan? Ketika aktivitas kita sehari-harinya melakukan hal yang sama nggak, secara konsisten nggak? Postingannya, menambahkan pertemanan, prospek, dan lain sebagainya, konsisten nggak kita melakukan tersebut? Kalau misalkan nggak konsisten, wajar. Kalau misalkan kita perkembangannya gini-gini terus. Tapi kalau misalkan kita melakukan secara konsisten, promosi kita konsisten, kalau misalkan di online ya, misalkan nambahkan pertemanan kita konsisten, kita jemput bolanya konsisten, prospeknya juga konsisten, insya Allah pasti lebih cepat. Tapi kalau misalkan kita nggak mempunyai memiliki rasa konsistennya, ya kita nggak mungkin bisa mencapai hal tersebut gitu. Kita sulit untuk sulit untuk bisa mencapainya. Maka harus benar-benar menanamkan rasa konsisten terhadap diri kita, rasa komitmennya terhadap diri kita. Insya Allah pasti semuanya akan bisa mencapai hal apa yang kita ingin dapatkan gitu. Nah, untuk selanjutnya ketika kita memiliki rasa aktivitas setiap hari kita udah melakukannya, insya Allah cepat atau lebih cepatnya kita akan pasti sampai. Lebih baik kita melangkah pelan-pelan daripada kita nggak melangkah sama sekali. Misalkan ada salah satu mitra benar-benar kenceng banget nih, misalkan bonusnya udah besar, prospekannya setiap hari banyak, untuk perkembangan jaringannya sangat cepat. Kalau misalkan kita belum mampu seperti itu, lebih baik kita merangkak gitu. Sedikit demi sedikit. Yang penting kita nggak pernah berhenti melakukan di bisnis ini. Yang namanya bisnis, yang namanya usaha, yang namanya kerja, nggak akan pernah lepas dari yang namanya halangan, tantangan, rintangannya. Di pekerjaan ada halangan, tantangan, rintangannya nggak? Ada. Kalau misalkan kita punya bisnis di luar sana, ada halangan, tantangan, rintangannya? Pasti ada. Nah, di bisnis ini, halangan, tantangan, rintangan di bisnis ini apa? Cuma ditolak. Nggak ada lagi. Mungkin kalau di awal ketika kita baru bergabung di bisnis ini, ditolak 1 kali, 2 kali, pasti sakit hati, ngedon dan lain sebagainya, wajar. Yang namanya kita baru gabung, karena kita belum terbiasa menjalankan bisnis ini.
ketika dapat penolakan, ya wajar ketika kita sakit hati. Tapi coba tanyakan lagi kembali kepada diri kita. Bisnis apa tanpa ada penolakan? Usaha apa tanpa ada penolakan? Tukang bakso, setiap keliling apakah semuanya beli? Enggak. Tapi kenapa tukang bakso secara konsisten keliling terus ke perumahan, di jalan-jalan, pasti suatu saat mereka yakin pasti ada yang beli, dan alhamdulillah ada yang beli juga kan. Meskipun enggak semuanya orang membeli bakso tersebut. Nah, di bisnis ini kita, misalkan wah saya banyak yang nolak, saya banyak yang menghina, banyak yang menertawakan dan lain sebagainya, wajar. Yang namanya kita menjalankan bisnis ini karena mereka belum paham. Makanya itu kita kita benar-benar harus mampu melewati halangan tantangan rintangan tersebut. Karena nggak ada kemudahan gitu untuk mencapai semua itu. Saya sekarang bisa berada di titik seperti ini. Mungkin menurut Bapak Ibu, wah enak ya, Mas Randy sekarang punya mobil cash, kemana-mana jalan-jalan dibayar, pengen dapat bonus tinggal prospekan sebentar aja bisa closing dan lain sebagainya. Jangan pernah melihat keadaan saya saat ini. Tapi lihatlah perjuangan saya waktu di awal seperti apa. Saya waktu merintis di bisnis ini banyak penolakan. Banyak yang menghina. Bahkan saya pernah waktu itu sedikit cerita, waktu itu dengan mentor Ferry, dengan mentor Sandi ke salah satu tempat yang dimana saya tujuannya mau prospek offline. Waktu itu saya naik motor Supra yang dimana motornya itu kalau misalkan dibilang normal, kayaknya nggak normal gitu. Kepalanya aja ya, bodinya aja udah mau berantakan gitu, udah bener-bener rusak. Tapi yang kita presentasi di bisnis ini, kita bisa dapat motor, bisa dapat mobil, penghasilan ratusan juta. Yang kita ceritakan puluhan juta, ratusan juta, motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau melihat keadaan, saya aja waktu itu Mas Ferry, Mas Sandi naik motor butut ya, tapi kalau yang kita ucapkan miliaran gitu. Bahwa ketika menjalankan bisnis ini dapat 1,67 miliar. Tapi apa yang kita dapatkan waktu kita prospek offline? Ditertawakan. Tapi ketika saya ditertawakan sama banyak orang ya cuek aja gitu. Pede aja gitu, yakin aja meskipun penampilan kita ketika kita lagi jalan cuma pakai sendal jepit ya, sangat cepit ya kalau di sini ya. Ya yang kalau misalkan di toko-toko yang harganya 10 ribuan itu. Celananya celana pendek, pokoknya nggak kelihatan seperti pembisnis gitu. Tapi yang kita bahas ke orang lain itu bahwa bisnis itu sangat luar biasa gitu, bisa mendapatkan motor cash, bisa mendapatkan mobil cash, bahkan banyak ribuan orang yang sudah berhasil. Ternyata ketika udah selesai, jangankan mereka itu bergabung di bisnis ini, tapi mereka malah menertawakan dan lain sebagainya di bisnis ini. Tapi kita yakin aja gitu. Nah makanya itu sama Bapak Ibu semua, benar-benar kita harus ketika ada halangan, tantangan, rintangan di bisnis ini, ya kita hadapin aja gitu. Karena komentar orang lain itu ya agak akan bisa merubah diri kita gitu. Tapi harus dijadikan motivasi itu. Ketika banyak yang menghina, yang banyak orang yang menertawakan, semua itu harus dijadikan motivasi bahwa kita ini pasti sukses, bahwa kita ini pasti berhasil di bisnis ini. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah diberikan kesehatan. Pokoknya pesan dari saya, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk bertindak, selalu yakinkan kepada diri kita bahwa kita pasti sukses, insya Allah ya. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, karena kalau misalkan belajar terlalu lama mungkin nanti bakal ngantuk juga. Mendingan kita belajarnya sebentar, tapi insya Allah bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Maka kesimpulan dari materi apa yang saya sampaikan malam hari ini, kita semua harus benar-benar memiliki tujuan yang jelas dan realistis. Memiliki tujuan yang jelas dan realistis, dan yang selanjutnya kita memiliki kemampuan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Dan kita juga harus memiliki rasa komitmen dan disiplinnya untuk menjalankan bisnis ini. Jadi kita benar-benar menjalankan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya gitu. Dan kita juga harus memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan diri kita, terus upgrade ilmu, terus kita belajar terus, bertindak terus, belajar terus untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman kita di bisnis ini.
Dan kita juga harus benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah atau halangan tantangan di bisnis ini. Karena halangan tantangan di kerjaan apapun, di usaha apapun pasti ada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya bukan mau menggurui, bukan mau mengajarkan, karena di sini saya juga sama-sama belajar, saya juga sama-sama nggak tentu kadang malam saya di sini sama-sama belajar juga, sama-sama selalu upgrade. Dan karena di sini juga saya masih belajar, saya masih saya masih upgrade ilmu juga, dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan ataupun mungkin buat Bapak Ibu, Pak itu mah saya udah tahu, yang namanya kita belajar kan harus diulang-ulang. Yang namanya kita belajar kan nggak cukup cuma satu kali, yang namanya orang pasti kadang ada lupanya juga gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan pesan saya selalu semangat, selalu yakin, insya Allah next Bapak Ibu semua yang akan menjadi bukti untuk keluarganya, untuk semua lingkungan di sana, next akan mendapatkan apa yang disediakan di PTBS ini. Saya tunggu di puncak kesuksesan, saya tunggu di Bandung, kita bisa berada di panggung bersama mentor-mentor semua. Besar harapan saya, Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, tetap semangat, pastikan tujuannya dengan jelas, rasa komitmen dan disiplinnya benar-benar tanamkan kepada diri kita, insya Allah sukses pasti milik Bapak Ibu semua dan milik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau masalah teknik nanti juga ngikutin, yang penting keyakinan kitanya. Tanpa ada keyakinan sulit untuk sukses. Mungkin gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.